Bang. Jadi agar lebih banyak nih waktu Abang untuk nyampaikan materi, baik langsung Ana serahkan aja kepada Bang Pradana Adi Saputra, waktu dan tempatnya Ana persilahkan. Silakan. Izin share screen ya. Oh, Puan Bang, sebelumnya mohon maaf, ada sedikit yang tertinggal nih. Sebelum kita memasuki materi ya, ada baiknya Ana bacakan terlebih dahulu nih CV-nya Abang. Sebelumnya ada mohon maaf tadi ada kelewatan sedikit. Jadi Bang Pradana Adi Saputra, beliau SD dari SDN 6 Dirgahayu Kota Baru 2004 sampai 2010. Kemudian dilanjutkan di SMP Negeri 1 di Kota Baru 2010 hingga 2013. Kemudian ada melanjutkan lagi SMA di SMA Negeri 1 Kota Baru 2013 hingga 2015. Kemudian dilanjutkan di Universitas Lambung Mangkurat untuk mengambil S1 profesi pendidikan dokter 2015 hingga 2019 dan sekarang sedang melanjutkan profesi dokter dari 2019 hingga sekarang. Kemudian latar belakang organisasinya dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Baru dari tahun 2014 hingga 2016 sebagai ketua umum, kemudian dari pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kalsel 2016 hingga 2018 sebagai ketua KDI, kemudian KSI Ashifa FK ULM 2017 hingga 2018 sebagai ketua umum, kemudian BEM FK ULM 2018 hingga 2019 sebagai staf kajian strategis, kemudian Penghimpunan Profesi Kesehatan Muslim Indonesia Komisariat Pendidikan Dokter FK ULM 2018 hingga 2019 sebagai ketua pengembangan sumber daya manusia. Kemudian ada Lembaga Olimpiade Arbor Vitae FK ULM 2017 hingga 2018 sebagai staf, dan kemudian sebagai Dewan Eksekutif Pusat Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah FK se-Indonesia 2018 hingga 2019 sebagai Ketua Pengembangan Lembaga Dakwah dan Kaderisasi. Kemudian ada Dewan Eksekutif Pusat Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah FK se-Indonesia pada tahun 2019 hingga 2020 sebagai anggota DPO, dan PD Pimpinan Daerah dari Pemuda Muhammadiyah Kota Baru 2019 hingga sekarang sebagai staf kesehatan, dan yang terakhir yaitu Bulan Sabit Merah Indonesia Kalimantan Selatan 2021 sampai sekarang sebagai wakil. Kemudian beliau juga pernah meraih beberapa penghargaan. Salah satunya juga ada National Scientific Essay Hypothalamus Competition Universitas Jember 2018 dengan meraih gold medal. Kemudian ada National Scientific Essay Somatic Competition Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto 2018 dengan posisi 5 besar. Kemudian ada National Islamic Essay Competition Universitas Lambung Mangkurat 2019 untuk mendapatkan medali perak. Dan yang selanjutnya ada Regional Essay Competition KNPI Banjarbaru 2018 dengan posisi pertama. Kemudian ada National Scientific Essay FOSMI FK Unri tahun 2020 sebagai posisi ketiga. Dan yang terakhir itu ada Local Band Competition Disnatalis FK ULM 2018 sebagai posisi kedua basis. Baik, itu tadi CV dari pemateri yang akan menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini agar menghemat waktu juga. Dan Afwan, sekali lagi Bang, tadi ada sedikit kelewat dari saya. Jadi untuk waktu dan tempatnya kepada Bang Pradana Adi Saputra, dipersilahkan Bang untuk menyampaikan materinya. Siap, terima kasih banyak Mas Fakih ya. Nggak apa-apa, kita santai aja ya.
Izin saya share screen sebentar ya. Udah nampak ya? Udah Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah, khairul hadits hadits Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Yang saya hormati ya, pada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak M. Nur Iman Ridwan, Esos MSI, yang saya hormati kepada Ketua Umum UKMM, Akhina M. Beskianur, kepada Ketua Panitia, Zainal Abidin, kepada moderator atau MC tadi, kepada Fakih. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan ribuan bahkan jutaan nikmat yang kalau kita hitung kita nggak bisa menghitungnya satu persatu. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat bernafas ya. Dikala teman-teman kita, saudara-saudara kita banyak yang terbaring di rumah sakit dengan kondisi kehabisan oksigen ya, dengan kondisi harus disokong dengan oksigen tambahan yang saat ini mulai langka ya, di mana-mana kehabisan dari Kota Baru sampai Banjarmasin, kita lihat sangat banyak sekali orang yang mencari oksigen gitu. Nah, ini nikmat yang patut kita syukuri, yang sama-sama kita coba pertahankan ya, sama-sama kita bisa menjaga kesehatan kita supaya kita selalu dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, pada para tabi'in, kepada para pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Ya, pada hari ini terima kasih banyak kepada panitia sudah mempercayakan kepada saya dalam memberikan sedikit pesan-pesan ya. Nah, kalau dari tadi disampaikan memberikan taujih ya, lebih enaknya saya sampaikan menyampaikan pesan-pesan gitu dalam evaluasi setengah tahunan ini. Gitu. Dulu saya sangat berharap sekali untuk menjadi bagian dari UKMM ya, tapi karena satu dan lain hal, saya tidak tergabung ke dalam organisasi UKMM, tetapi saya tergabung dengan teman-teman dulu zamannya Khairullah ya. Nah, kita bergabung sama-sama, sering konsolidasi sama-sama ya, apalagi terkait dengan isu-isu yang sedang hangat di dalam kampus. Nah, di sini juga kepada teman-teman seluruh organisasi di sini mungkin juga bergabung dengan hal demikian ya, sama seperti saya rasakan seperti dulu. Nah, sini ya, saya menyampaikan sebuah sedikit keterangan ya, sebuah pantikan diskusi. Nah, artinya apa? Artinya yang saya sampaikan ini hanya sedikit pesan-pesan yang selanjutnya mungkin kita bawa sebagai bahan diskusi. Pesan-pesan yang saya dapatkan berdasarkan refleksi saya terdahulu, berdasarkan apa-apa yang sudah saya dapatkan dari bacaan tekstual, dari bacaan pengalaman, dan hal lainnya. Ya, mudah-mudahan ke depannya bisa kita manfaatkan sebagai sebuah pantikan diskusi yang dapat bermanfaat dalam evaluasi tengah tahunan UKMM. Saya awali dengan sebuah fakta, teman-teman, bahwa 16,5% masyarakat menghabiskan waktu bermain game online selama pandemi COVID-19. Okay. 16,5% masyarakat habiskan waktu main game online selama pandemi COVID-19. Secara umum kita sampaikan bahwa ini tidak terbatas dari kondisi usia. Anggap aja 16,5% dari 200 lebih juta Indonesia
Nah, menghabiskan waktu bermain game online selama pandemi COVID-19. Nah, pengguna game online meningkat 75% karena COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 ini membuat orang lebih cenderung menggunakan game online. Nah, dari 100% pengguna game online tersebut, ini data yang dilakukan survei di Indonesia, 64,3% orang itu menggunakan waktu 10 jam lebih dalam menggunakan media game dalam sehari-harinya. Artinya, lebih dari sepertiga waktunya digunakan untuk bermain game. Ini survei yang dilakukan di Indonesia, teman-teman. Mungkin dari kita pernah bermain game ya, kita tidak menyampaikan di sini sebuah larangan untuk bermain game, tetapi kita sampaikan sebuah fakta gitu. Ternyata ada 16,5% masyarakat itu menghabiskan seharian waktunya untuk bermain game. Bahkan ada survei lain yang saya baca, 80% dari masyarakat atau penduduk Indonesia saat ini sedang bermain game. Semuanya pernah bermain game. Nah, dari sekian banyak itu, 60% lebih menghabiskan lebih dari 10 jam waktunya untuk bermain game. Nah, saya akan sampaikan di sini, sangat beruntungnya teman-teman di sini bergabung di UKMM, bergabung di organisasi-organisasi keislaman, yang mana menghabiskan sebagian waktunya itu tidak untuk bermain game. Baiklah, kalau teman-teman ada yang bermain game tidak menjadi masalah gitu. Tetapi saat ini identitas teman-teman, kita berangkat dari identitas ya. Identitas teman-teman saat ini adalah identitas organisatoris. Identitas mukmin yang mengurusi organisasi, mukmin yang sama-sama berfastabiqul khairat. Maka akan saya sampaikanlah kepada teman-teman di sini semua, sangat beruntung kalian yang berada di forum ini, yang nanti akan mengikuti acara ini dari awal sampai habis. Lebih khususnya lagi saya sampaikan beruntunglah bagi kalian yang berada di UKMM dan yang berada di organisasi lingkungan UKMM yang akan melaksanakan proses evaluasi hari ini yang bertujuan untuk menjaga amanah dari organisasi ini. Mengapa demikian? Saya sampaikan bukan berdasarkan opini saya pribadi, tapi berdasarkan data yang paling ilmiah, berdasarkan data yang memang kita harus turuti bersama, yaitu dari kalam Allah, dari Al-Quran. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yang disampaikan dalam surah Al-Mu'minun, yaitu orang-orang yang menjaga amanahnya, serta menjaga janji-janjinya. Teman-teman di sini semua disebutkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan mengetahui ayat ini, kita semua dapat mengupdate kembali semangat kita. Kita semua dapat mengupgrade kembali, kita dapat meningkatkan kembali semangat kita sebagai bahan evaluasi kita. Oh, ternyata saya baru tahu ayat ini sekarang gitu. Oh, ternyata saya pernah baca ayat ini tapi saya tidak tahu artinya. Nah, berbahagialah kita semua, berbahagialah kalian semua yang berada di organisasi ini karena kalian disebutkan dalam Al-Qur'an. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yaitu orang-orang yang menjaga amanahnya serta menjaga janji-janjinya. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga amanah ini, dalam menjaga janji-janji ini. Oke. Kita masuk lebih dalam tentang hadis-hadis dan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan evaluasi, yang berkaitan dengan menjaga amanah ini ya. Nah, dari hadis riwayat Bukhari nomor 2942 disebutkan bahwa demi Allah, sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaraanmu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Saya sampaikan ini kembali karena
untuk menambah semangat kita, teman-teman. Ini yang salah satu menjadi semangat saya berorganisasi, semangat saya untuk berfastabikul khairat. Saya ingin mendapatkan unta merah. Luar biasa ya, ketika teman-teman menyampaikan satu hal saja kepada seseorang, kemudian seseorang itu melakukan apa yang teman-teman sampaikan, maka teman-teman akan mendapatkan unta merah ya. Nah, unta merah itu apa? Unta merah. Nah, kalau dari kita lihat konteksnya, ya, ini tidak kita tafsirkan sebagai tekstual, tapi kita tafsirkan secara kontekstual. Kalau kita cari makna secara kontekstualnya, di zaman Arab dahulu ini disebutkan sebagai kendaraan yang paling mewah di zamannya. Nah, kalau di zaman kita sekarang apa kendaraan yang paling mewah? Mobil Ferrari dan segala macamnya. Gitu. Nah, itu lebih baik daripada hal tersebut ketika kita mampu menjadi perantara orang tersebut mendapatkan wahyu, diberikan petunjuk, mendapatkan hidayah. Nah, kalau kita maknai lebih dalam, di sini tugas kita adalah bukan untuk melihat hasil akhir sebenarnya. Tapi tugas kita adalah berfokus pada prosesnya. Demi Allah, satu orang saja yang diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaraanmu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Perantaraan kita yang ditekankan di sini. Nah, siapa yang mengetahui kondisi hati seseorang? Ya? Karena itu kita tidak bisa menilai. Kita tidak bisa menilai seseorang tersebut mendapatkan hidayah atau tidak. Gitu. Yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan kepada dia, melakukan hal-hal yang dapat dia contohkan kepada kita. Oke. Apa dalil yang lain, Kak? Gitu. Apa landasan-landasan yang lain untuk menambah semangat kita dalam berorganisasi, dalam berdakwah, dalam beramar ma'ruf nahi munkar, dalam berfastabikul khairat? Oke, disebutkan di dalam surah Fusilat, waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang berdakwah menyeru kepada Allah? Oke, di sini kita garis bawahi, teman-teman. Kita garis bawahi siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah. Mimman da'a ilallah, daripada orang yang berdakwah menyeru kepada Allah. Berarti saya dapat simpulkan bahwa omongan teman-teman yang ada di forum UKMM ini, omongan teman-teman, sikap teman-teman yang ada di lingkungan dakwah kampus ini adalah sebaik-baik perkataan, adalah sebaik-baik sikap. Oke. Nah, ini yang perlu kita tanamkan, gitu. Yang perlu kita tanamkan dalam diri kita bahwa yang kita lakukan ini bukanlah suatu kesia-siaan, tapi ini adalah suatu ungkapan terbaik yang disebutkan Allah dari Al-Quran. Nah, maka dari itu, mudah-mudahan ini juga ayat yang ketiga ini ya, dalil yang ketiga ini dapat menjadi cambukan semangat lagi. Ini kan konteksnya evaluasi setengah tahunan. Evaluasi setengah tahunan tentu kita harus evaluasi semangat diri pribadi kita juga. Nah, kita sampaikan bahwa oh ternyata aku belum tahu ayat Fusilat ini, aku belum tahu surah Fusilat ini. Nah, maka dari itu kalian adalah orang-orang dengan omongan yang terbaik, dengan sikap yang terbaik. Lalu ada lagi kah? Ada. Oke. Nah, ini disebutkan dari hadis riwayat Imam Al-Hakim. Wahai Ali, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah seseorang dengan usaha kedua tanganmu, maka itu lebih baik dari tempat manapun yang matahari terbit di atasnya. Dari penafsiran para ulama disebutkan matahari yang terbit, tempat yang matahari terbit di atasnya itu adalah dunia dan seisinya. Bumi, meliputi bumi, meliputi alam-alam di luar bumi. Nah, luar biasa sekali ketika Allah memberikan hidayah melalui perantara kedua tangan kita. Oke. Selanjutnya, mungkin yang terakhir di slide ini ya.
Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan dari hadis riwayat Imam Tirmizi dan Abu Umamah al-Bahili, disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi banyak kebaikan para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, sampai semut-semut di lubangnya dan ikan-ikan yang selalu mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ala su'al liman nasil khair. Menyampaikan kebaikan, mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Tentu kita yakini bersama bahwa bergabungnya teman-teman di UKMM ini, bergabungnya teman-teman di lingkungan organisasi dakwah kampus ini bersama-sama untuk tujuannya menyebarkan kebaikan, sama-sama berlomba-lomba dalam mendapatkan kebaikan. Oke. Nah, sekarang setelah kita upgrade semangat ya, saya harapkan tadi dengan ayat-ayat yang tadi kita sudah evaluasi semangat kita terlebih dahulu sebelum kita memasuki evaluasi di UKMM ini ya. Nah, setelah kita dapatkan semangat yang lebih daripada biasanya, setelah kita dapatkan upgrade semangat, saya ingin bertanya, seberapa pentingkah evaluasi, seberapa pentingkah evaluasi bagi diri sendiri, seberapa pentingkah evaluasi bagi organisasi, penting nggak kira-kira ya? Tentu tidak ada yang menganggap ini tidak penting gitu ya. Kalau saya sampaikan penting atau tidak, pasti semua sepakat untuk menjawabnya penting gitu. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum tadi dalam sambutannya, saya menyimak dari awal tadi, alhamdulillah ya, disampaikan oleh Ketua Umum kita UKMM tadi sebuah ayat dari surah Al-Hasyr ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah diri ini memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dari perintah ini, dari ayat ini, kita disuruh untuk merencanakan hari esok. Nah, kalau kita merencanakan hari esok, otomatis kita perlu mengetahui evaluasi-evaluasi apa yang kita sudah lakukan di hari-hari sebelumnya. Bahkan ya dari ceramahnya Ustadz Adi Hidayat itu beliau sampaikan bahwa ayat ini menjadi dasar bagi kita untuk membawa setiap aktivitas kita dalam permulaan awal hari atau hari pagi atau hari subuh. Jadi dalam dalam sholat subuh itu di bawah ayat ini kita meminta kepada Allah, ya Allah ini proposalku untuk hari ini. Nah, ini proposal kegiatanku untuk hari ini dari awal aku bangun tidur sampai aku tidur kembali. Nah, ketika kita menyampaikan hal demikian kepada Allah, otomatis kita menyampaikannya dengan penuh kesadaran diri ya, mengharapkan hal-hal ini dapat terjadi. Nah, ini ayat yang menyampaikan salah satunya penting untuk mengevaluasi diri sendiri, juga dapat dijadikan landasan untuk mengevaluasi secara berjamaah melalui amal jama'i kita bersama-sama, yaitu organisasi dalam konteks ini melalui UKMM ya. Oke, kita lanjutkan ke evaluasi, yaitu dari ini hadis riwayat Bukhari ya, dari asbabun nuzulnya perdebatan antara Abu Bakar dengan Umar ya. Nah, saat itu Abu Bakar menyampaikan bahwa Umar senantiasa membujukku untuk mengevaluasi pendapatku dalam permasalahan itu hingga Allah melapangkan hatiku dan aku pun berpendapat bagaimana pendapat Umar.
Nah, dari kita dapat teladani jauh untuk meninggalkan kebiasaan yang baik tersebut. Karena ini memang sudah jadi suatu pedoman kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, lalu dari hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa sesungguhnya innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Gitu. Aku lupa sebagaimana kalian lupa, oleh karenanya ingatkanlah aku ketika diriku lupa. Apalagi kita sebagai manusia yang hidup jauh daripada sahabat-sahabat, keimanan kita pun sangat jauh dari yang paling sering lupa. Ketika Nabi menyampaikan beliau bisa lupa, apalagi kita ya. Ketika para sahabat bisa lupa, apalagi kita. Gitu. Maka dari itu, ini dalilnya, landasannya, kita perlu mengevaluasi diri kita khususnya, dan juga kita mengevaluasi daripada kerja amal jamaah kita yang dilakukan dalam suatu forum organisasi. Oke, nah ini evaluasi dakwah yang perlu kita lakukan adalah analisis masalah, analisis potensi, dan analisis proses dan hasilnya. Nah, terkadang berdasarkan pengalaman pribadi, refleksi pribadi kakak sendiri, kita sering terfokus pada lingkaran merah ini, kepada analisis masalah saja. Nah, kita seringkali mengabaikan analisis potensi. Kita seringkali mengabaikan analisis proses dan hasil. Oke, coba teman-teman tanyakan kepada diri masing-masing, tanyakan kepada organisasi masing-masing. Lebih sering mana antara ketiga ini dilakukan? Pasti lebih sering analisis masalah. Oh, orang ini, kajian ini sepi. Kenapa kajian ini sepi? Karena orangnya malas-malas gitu. Kenapa orangnya malas-malas datang? Karena banyak main game. Kenapa banyak main game data? Kenapa banyak yang main game? Karena sudah bosan ikut pengajian. Kenapa sudah bosan ikut pengajian? Karena pengajiannya apa-apa segala macam. Nggak ada ujungnya, saudara. Ada ujungnya tapi jauh sekali. Nah, ini sama pencapaiannya dengan akar masalah kita. Memang perlu dilakukan analisis seperti ini, perlu dilakukan, tapi kita tidak boleh mengabaikan hal-hal lain yang perlu dievaluasi. Di antaranya adalah analisis potensi kita ya. Oh, kenapa pengajian ini sepi? Oh, sekarang kita punya banyak alumni yang kompeten. Kita masukkan aja alumni kita sebagai pemateri gitu, sehingga banyak anggota-anggotanya terdahulu yang ikut misalnya. Kemudian, oh iya kita punya channel, kita punya potensi ke pemateri terkenal gitu. Ayo kita undang aja pemateri tersebut gitu. Analisis potensi juga gitu ya. Jadi tanpa melihat ke analisis masalah terlebih dahulu. Nah, namun kenyataannya analisis ini tidak bisa berjalan masing-masing, tapi berjalan berdampingan gitu ya. Nah, ketika teman-teman nanti ada suatu permasalahan, teman-teman perlu menganalisis masalah itu sampai ke akarnya, tapi teman-teman perlu juga untuk mencari potensi apa yang masih tersedia. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika kita fokus terhadap semuanya, kita tidak hanya terfokus pada masalah itu saja dan potensinya terabaikan. Kita di sini tujuannya tidak mengabaikan potensi-potensi kita ya. Kemudian analisis proses dan hasil gitu. Oke, ini yang mungkin nanti juga sebagian besar dilakukan, tapi jarang dilakukan secara objektif, teman-teman. Nah, pengalaman pribadi ya, jarang kalau kita di organisasi itu kita secara objektif kita lakukan evaluasi, jarang. Oke, nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat ini misalnya, ini contohnya, 65% Muslim Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Oke, ini fakta yang sangat mengejutkan ya, fakta yang sangat menyedihkan kita semua. Kita dengan mayoritas penduduk Muslim, mayoritas manusia yang tinggal di Indonesia ini Muslim,
80% lebih Muslim, 65%-nya itu tidak bisa baca Al-Quran. Oke. Nah, dari permasalahan ini teman-teman bisa lihat, oh, apa sih akar permasalahannya? Oh, ternyata setelah digali lebih oleh orang tuanya sejak dari awal gitu. Oke ya. Meskipun kadang analisis masalah ini dapat suatu hal yang menyakitkan hati gitu ya. Kayak tadi, pasti ada hal yang disalahkan gitu. Tapi tidak masalah untuk mengevaluasi diri kita lebih utuh, diri kita lebih semestinya gitu ya. Tapi kita juga tidak bisa abaikan potensinya. Oh, 65% Muslim Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Potensinya apa ya? Oh, mereka ternyata lebih sering menggunakan gadget daripada membaca Al-Quran. Oh, ini potensi ini sebenarnya. Nah, kemudian kita masukkan game-game yang menyampaikan nilai-nilai Al-Quran gitu. Kemudian belajar tajwid melalui game misalnya. Belajar izhar, belajar iqlab melalui game gitu. Nah, kemudian kita arahkan kepada saudara-saudara kita yang menggunakan gadget sebagian besar harinya untuk menggunakan game tersebut. Gitu. Ini menggabungkan antara potensi dengan analisis pemecahan masalah. Mungkin teman-teman lebih memiliki potensi lagi ya, memiliki peluang lagi dalam memandang masalah ini. Teman-teman juga mungkin punya analisis lebih tajam lagi dalam menganalisis masalahnya sampai ke akar-akarnya. Oke, nah saya kutip dari apa yang pernah saya tulis ya, jangan jadikan nafsu sebagai dasar melakukan sesuatu yang dianggap benar, karena nantinya hanya akan menjadi sebuah pembenaran. Saya masukkan di sini konteksnya ke dalam konteks organisasi ya saat ini ya. Jadi kita mengambil kebijakan, oke, kita mengambil kebijakan, kita mengambil program-program itu mesti dalam keadaan objektif, teman-teman. Nafsu itu adalah kecenderungan hati kita, kecenderungan keinginan kita. Kalau kita turuti tanpa melihat akal dan tanpa melihat ilmu pengetahuan, maka dia akan berjalan ke jalan kiri yang tidak benar. Tapi tugas kita adalah menjaganya dengan akal dan menjaganya dengan agama ini. Sehingga nafsu ini tidak berkembang menjadi sebuah kesalahan yang kita lakukan. Nah, maksudnya seperti apa sih Kak lebih dalamnya gitu? Maksudnya saya ingin sampaikan bahwa kita sekarang mesti objektif dalam berdakwah. Nah, terkadang kebijakan-kebijakan berorganisasi kita itu dilakukan atas dasar perasaan aja, ya, ataupun atas dasar program kerja turunan. Oke, oh zamannya kakak ini pernah dilakukan program ini, ya kita turuti aja sudah karena programnya bagus. Oke, kemudian oh kayaknya masalah ini kita selesaikan dengan program ini aja sudah. Nah, oke. Ini kebijakan berdasarkan perasaan yang mungkin berjalan dengan prosesnya tapi tidak memiliki dampak yang maksimal terhadap hasilnya. Sebenarnya tidak masalah ya. Tidak terlalu menjadi masalah gitu. Tetapi karena kita ingin mengembangkan sayap-sayap dakwah kita, ya, kita ingin lebih mengembangkan fastabiqul khairat kita ingin mengembangkan amar ma'ruf nahi munkar kita, maka perlu dilakukan adanya evaluasi yang objektif. Nah, Nah, perlu adanya suatu riset ya, ini saya tidak tercopy kayaknya sebelahnya tadi ini. Ya, perlu dilakukan sebuah riset yang menjadi objektivitas dakwah. Dalam Al-Qur'an disebutkan la taqfu ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, inna sam'a, penglihatan dan hati, wal basar, wal fu'ada, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Oke, artinya
dalam objektivitas kita berorganisasi, kita tidak bisa langsung menyalahkan. Untuk waktu penyampaian pian sekitar 5 menit lagi, Kak. Siap. Oke, terima kasih atas Iya, penyampaian. Nah, kita akan sampaikan bahwa kita mesti objektif dalam memandang dakwah di organisasi ya. Oke, diantaranya dengan melakukan riset-riset. Mari kita budayakan riset. Saya di Full DFK saya sudah sering menyuarakan bagaimana kita jadikan riset ini sebagai budaya kita. Jadi apa yang diinginkan oleh objek dakwah kita, nah itulah yang kita lakukan sehingga tujuan kita itu akan tercapai dengan baik. Nah, selain itu pesan-pesan selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah amar ma'ruf nahi munkar ini jangan hanya berhenti sebatas retorika yang disampaikan, karena pencerahan itu membutuhkan narasi ya. Tentu pencerahan itu membutuhkan narasi, ajakan-ajakan, tapi juga perlu menghadirkan solusi. Jadi kalau misalnya kita ada suatu program kerja atau kita ada suatu kegiatan yang tidak tercapai tujuannya, kita lihat lagi apakah ini sudah memberikan solusi, gitu ya. Apakah sudah menghadirkan solusi, ataukah jangan-jangan kita hanya menyampaikan narasi-narasi saja. Ada teman kita yang sedang belum mendapatkan hidayah, lalu kita cela ya. Nah, itu narasi-narasi saja gitu. Kita sampaikan dalil-dalil saja gitu. Itu narasi-narasi saja. Nah, bagaimana kita memikirkan ketika ada orang miskin kita beri makan, ketika ada orang yang tidak punya kita tidak punya harta, kita berikan harta untuk usaha. Kita ambil cerita dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dalam suatu forum muridnya itu yang belajar mengaji sama beliau itu selalu dibacakan surah Al-Maun. Jadi muridnya itu selama kurun berhari-hari itu selalu belajar membaca surah Al-Maun. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa wahai Kiai kita selalu membaca surah Al-Maun? Lalu Pak Kiai ini, Kiai Ahmad Dahlan bertanya balik kepada murid-muridnya. Kamu sudah membaca kurang lebih seperti ini. Kamu sudah membaca surah Al-Maun, kamu sudah mempelajarinya, apakah sudah kamu realisasikan dalam kehidupanmu? Nah, dari sini murid-murid dari Kiai Haji Ahmad Dahlan terdiam. Oh iya, ternyata ketika kita mengetahui sesuatu tentang ilmu, kita mengetahui sesuatu tentang kebenaran, maka kita harus sampaikan dalam bentuk yang solutif. Gitu. Kita sampaikan dalam bentuk yang menyampaikan solusi. Oke. Nah, kita perlu sampaikan sekarang bahwa kita ini berada di zaman penjajahan. Oke, kita sampaikan kembali begitu ya. Kita berada di zaman penjajahan, fenomena penjajahan lebih tepatnya. Oke. Bukankah ketidaktahuan itu hakikatnya adalah penjajahan terhadap ilmu pengetahuan? Bukankah kemiskinan itu penjajahan terhadap harta benda ya? Nah, itulah yang perlu kita sampaikan bahwa kita perlu memikirkan solusi hal-hal yang solutif gitu, terutama dalam program-program kerja kita. Oke, mungkin ini salah satu pesan yang terakhir ya, bukan penyesuaian. Maka kita perlu belajar menyesuaikan agar dapat maju dan memajukan. Nah, jangan menyalahkan objek dakwah sebagai calon kader bila hasil atau produk perkaderan itu tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi mari kita refleksikan gitu. Apakah kita sudah diterima dengan cinta oleh mereka? Apakah kita sudah menyentuh hati mereka dengan qaulan layyinan, dengan kalimat-kalimat yang menyentuh hati sebagaimana yang disebutkan dalam surah Toha? Oh, belum, ini yang terakhir kayaknya. Nah, yang paling menentukan pada manusia adalah dalam hatinya. Maka sentuhlah ia tepat pada hatinya dan memberikan penghargaan terhadap dirinya adalah membuat mudah menyentuh hati. Saya akan sampaikan bahwa kita dalam berorganisasi jangan hanya mengevaluasi terus. Jangan hanya evaluasinya menyalahkan gitu. Maksudnya kayak gitu. Evaluasi terus-terusan yang menyalahkan. Jangan seperti itu, tapi kita lihat juga bahwa pada dasarnya manusia itu perlu sebuah penghargaan. Nah, ketika kita tidak berjalan semestinya, program kita tidak berjalan semestinya, maka kita
perlu evaluasi apakah cara kita berorganisasi sudah tepat atau belum, apakah kita sudah memberikan apresiasi, apakah kita sudah memberikan kenyamanan, apakah kita sudah menyentuh pada hatinya gitu ya. Nah, maka jangan lupakan apresiasi dalam manajemen organisasi. Sebenarnya banyak saya bahas berhalaman-halaman dalam buku yang saya tulis gitu ya. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut. Semoga nanti ada waktunya lagi. Mungkin sekian dari apa yang saya sampaikan. Terakhir, pasca mengetahui pentingnya apresiasi dalam berdinamika, pasca menyadari bahwa apresiasi pada dasarnya adalah kebutuhan, maka penting untuk terkekang dari organisasi. Karena apresiasi itu adalah sebuah seni dan organisasi itu perlu seni untuk menata keindahan. Mari kita kuatkan apa yang kita miliki dan terfokus pada apa yang akan membuat kita lebih maju. Salah khilafnya saya mohon maaf. Bila sabil haq wasabiqul khairat. Mohon maaf banyak kekurangannya. Kalau ada yang benar silakan diambil. Kalau ada yang keliru mohon saya dibenarkan, dihubungi saja saya, sampaikan apa-apa yang kelirunya. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini mendapatkan apa-apa yang dibenarkan oleh agama yang saya sampaikan. Sekian saya kembalikan kepada Fakih. Iya, terima kasih Bang atas apa yang telah disampaikannya. Insya Allah yang diawali oleh motivasi-motivasi agar kita lebih semangat lagi dalam berorganisasi. Kemudian pentingnya terkait dengan evaluasi dan mungkin ada beberapa kata-kata yang mungkin Ana simpan juga. Setiap kita memimpikan kemajuan, setiap kemajuan membutuhkan penyesuaian, maka kita perlu belajar menyesuaikan agar dapat maju. Kemudian ada yang paling menentukan pada manusia adalah dalam hatinya, maka sentuhlah ia tepat pada hatinya dan memberikan penghargaan terhadap dirinya adalah membuat mudah untuk menyentuh hatinya. Kemudian jangan lupakan apresiasi dalam manajemen organisasi. Pasca mengetahui pentingnya apresiasi dalam berdinamika, pasca menyadari bahwa apresiasi pada dasarnya adalah kebutuhan, maka penting untuk menjadikan sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dari suatu organisasi atau keindahan. Masya Allah. Baik, mungkin kita bisa masuk ke sesi selanjutnya ya Bang. Jadi ada sekitar waktu 17 menit sampai pada pukul 10 ada sesi tanya jawab nih. Jadi bagi kawan-kawan ataupun dari ikhwan ataupun akhwat yang ingin bertanya, dipersilahkan melalui kolom komentar ataupun bertanya secara langsung menggunakan fitur raise hand-nya. Teman-teman menambahkan juga boleh ya. Kalau ada yang menambahkan atau menyampaikan apa yang keliru dari kakak gitu, bisa aja disampaikan, bukan cuma untuk pertanyaan gitu ya. Kita sama-sama diskusi aja, santai aja ya. Oke Bang, kayaknya sebelum ada pertanyaan dari yang lain nih, kayaknya Ana izin bertanya di sini Bang. Mungkin kan selama Abang nih menjalani berbagai organisasi ya dan menemui juga berbagai banyak orang, mungkin kadang ketika kita berada di tengah itu kan tadi ada yang namanya turun semangat nih. Mungkin dari Abang sendiri nih gimana untuk meningkatkan kembali nih semangat kawan-kawan yang mungkin Abang lihat mulai turun semangatnya agar dapat kembali semangat. Mungkin ada cara tersendiri nih dari Abang untuk membangkitkan semangat dari kawan-kawannya. Mungkin pertanyaan dari Ulun itu dulu Bang. Terima kasih. Ya, ini sebenarnya unik nih Fakih untuk bagaimana meningkatkan semangat daripada anggota. Kadang kita sendiri pun ya turun semangatnya gitu. Kemudian ya kita lihat juga, oh kadang program kerja kita sebagai pimpinan, oh kenapa anggota kita ini sepertinya semangatnya sedang turun gitu. Oh ternyata ya, dari pengalaman saya pribadi gitu, mereka turun semangatnya akan naik kembali semangatnya ketika mereka diperhatikan. Nah, maka dari itu perlu gitu. Dalam sebuah ikatan misalnya dari UKMN, dari FSI, mungkin dari KSI gitu.
perlu membentuk sebuah tali ikatan yang kuat gitu. Nah, bagaimana cara membentuk tali ikatan yang kuat? Dari pertama kita perkenalan di awal, itu menentukan sekali ya. Dari kita pertama perkenalan di awal. Ketika kita perkenalan di awal, kemudian kita dalami perkenalan kita tanya sampai rumahnya di mana, ya. Kita tahu sampai dia anak keberapa, kemudian dia sekarang lagi kerja atau enggak gitu ya. Kemudian setelah kita tahu segala hal tentang dia, teman dekatnya siapa, segala macam. Nah, lalu kita samaratakan diri kita. Jadi kalau di dalam konteks non formal organisasi, itu tidak ada istilah pimpinan dan anggota. Nah, yang ada itu equal, teman-teman, sama rata. Gitu. Nah, yang ada pimpinan dan anggota itu ketika kita berada di dalam sebuah tugas organisasi. Gitu. Tapi kalau di luar kita berteman seperti biasa, itu kita sama rata aja gitu ya. Kita sampaikan bahwa aku ini pemimpin, aku di KSI pemimpin gitu. Tapi saat kita berteman gini kita sama rata. Nah, di situ kadang menimbulkan kembali semangat kita kepada teman-teman kita yang sedang tidak semangat gitu. Artinya ketika mereka tidak semangat, kita datangi rumahnya ya. Kita kan tadi sudah kenal di awal tadi. Kalau kita sudah kenal, kita datangi rumahnya, paling tidak kita telepon dulu, kita CV terlebih dahulu. Jangan langsung menanya tentang organisasi gitu. Jangan. Tapi tanya terlebih dahulu, kabarnya kayak gimana. Jangan-jangan dia sakit ya. Kita nggak tahu gitu. Nah, kuncinya kita jangan langsung terpaku dalam menyalahkan objek dakwah kita. Jangan-jangan bukan objek dakwahnya yang salah gitu. Tapi ada proses yang keliru dalam menyampaikan sesuatu ke objek dakwah. Gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang cara praktisnya lagi adalah membuat kegiatan besar. Nah, ketika membuat kegiatan besar, kita berani mengambil resiko. Dulu kami pernah mengalami di KSI ya, sudah saling futur semua, banyak banget yang saling futur. Kemudian setelah itu kita lakukan kegiatan yang sangat besar, kita ngambil tender nasional itu kalau tidak salah Rakernas ya. Rakernas full DFK itu di zamannya pimpinan Kak Rida Rifani gitu. Pas saat itu langsung bersatu padu gitu, entah kenapa ya. Kayaknya entah ikatan yang saling kuat gitu karena ada kegiatan yang besar, tanggung jawabnya kita sama-sama besar ya. Nah, di situ membangkitkan kembali semangat kita. Nah, intinya yang utama perlu kita lakukan adalah kita tidak boleh terpisah daripada barisan. Karena ada suatu hadis yang menyatakan bahwa setan itu suka dengan orang yang sendirian. Setan itu suka dengan orang yang sendirian. Nah, kemudian hadis yang lain menyampaikan ketika kita berada dalam sebuah ikatan, kita itu seperti domba, kita itu seperti kambing yang berkelompok gitu ya, yang tidak bisa dicekam oleh singa secara sendirian. Kita bisa melakukan perlawanan. Seperti itulah setan gitu ya. Jangan kita sendirian. Gitu. Intinya kalau ada teman kita yang kira-kira, kenapa kira-kira semangatnya nurun nih ya? Setelah itu ya udah kita jemput aja, kita jemput bola. Kamarnya belampuan, tumbler. Kita jemput bola gitu. Kalau saya pribadi tuh yang saya tanamkan di dalam saya tuh ada 3 ya dari perkaderan saya sampaikan. Kader itu ini dari teman saya di luar Tamura ya, terngiang-ngiang dalam pikiran saya. Katanya kader itu ada 3 ya, kader sejati, kader pedati, dan kader merpati. Ini yang harus dipahami gitu. Walaupun semestinya kita itu harus punya identitas sebagai kader sejati, tapi sebagai pimpinan kita tidak bisa menyamaratakan. Kita tidak bisa menyamaratakan karakter-karakter seseorang. Ada yang yuk kita makanan dulu, hanya datang rapat, ada yang kayak gitu ya. Ada yang kita jemput ke rumahnya baru datang rapat, ada kayak gitu juga. Nah, itu kader pedati yang harus kita tunjul dulu. Ada yang merpati yang harus kita umpani dulu, ada gitu. Intinya bagaimana kita sama-sama aja dalam sebuah ikatan gitu, kita kuatkan dalam sebuah ikatan untuk menambah semangat gitu. Dan jangan langsung menyalahkan objek dakwah kita ya. Kita sama-sama evaluasi diri kita sendiri. Jangan-jangan dia kurang apresiasi dari kita ya. Jangan-jangan dia kurang mendapatkan semangat
yang langsung dari kita. Jangan kita pernah mempermalukan dia dalam suatu forum gitu. Nah, mungkin itu sih dari Kakak. Mungkin Fakih ada tanggapan. Oke, baik Bang. Kayaknya lumayan membantu ya Bang. Mungkin untuk para yang sedang menjabat kayaknya bisa lebih mendekati juga ya untuk anggota-anggotanya. Siapa tahu kan kalau ketemu di traktir makan gitu kan ya, biar nambah kedekatan juga sama keterikatan sama anggotanya kayak gitu. Ini kayaknya ada pertanyaan juga Bang dari kolom chat. Mungkin bisa ulun langsung bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dalam suatu organisasi tentunya tiap-tiap orang memiliki habit dan kepribadian yang berbeda. Bagaimana cara manajemen organisasi dengan menyesuaikan keadaan tersebut, juga jika terjadi perbedaan pendapat, bagaimana jadi sosok penengah yang bijak dan adil. Nah, mungkin itu Bang pertanyaan dari Widi Nur Azahra dari Departemen AP. Mungkin bisa langsung dijawab, Bang. Ya. Tentunya setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Itulah yang disebut dengan suatu organisasi. Orang-orang multikultural ya, orang-orang dengan multi habitual masuk ke dalam organisasi dengan tujuan yang sama. Nah, tetapi kalau sudah di dalam organisasi, ini posisinya kita sebagai pimpinan ya. Nah, posisinya kita sebagai pimpinan menyesuaikan keadaan anggota kita, tentu kita tidak bisa sama ratakan langsung, enggak. Ya kita biarkan saja mereka dengan habit seperti ini, mereka dengan kepribadian seperti ini, gitu ya. Kemudian kita pandai-pandaikan saja meletakkannya dalam kondisi-kondisi yang memang dia mesti diletakkan gitu. Jadi ini tidak menjadi masalah besar ya, orang yang memiliki kepribadian yang berbeda itu malah itu menjadi suatu hal yang diharapkan dalam organisasi ya. Mereka punya kepribadian yang berbeda, saling menyempurnakan satu dan yang lainnya. Nah, mereka punya habit-habit yang berbeda, tetapi yang sering menjadi permasalahan adalah kalau berbeda pendapat, yang satu perajuan ya. Nah, itu biasanya. Pendapat yang satu tidak diterima sama kita, langsung merajuk gitu. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Tapi harapannya kita sebagai pimpinan itu dapat meminimalisir terjadinya gesekan-gesekan dengan memutuskan secara bijak. Bagaimana jadi sosok penengah yang bijak gitu. Tentunya tadi kita singkirkan hawa nafsu kita gitu ya. Kemudian kita lakukan secara bermusyawarah gitu. Bukankah dengan bermusyawarah kalau kita benar kita mendapatkan kebaikan, tapi kalaupun kita salah kita juga mendapatkan kebaikan gitu. Nah, intinya jangan memihak satu pihak ya, jangan memihak satu orang. Di dalam forum itu harus terbuka semuanya gitu. Harus menyampaikan secara objektif gitu. Nah, satu lagi yang tidak bisa dibantah adalah ketika kita menyampaikan sebuah data, maka data tersebut tidak bisa dilawan dengan opini. Ini konsepnya. Konsep memimpin itu seperti ini ya. Ketika kita punya data tersebut akan dapat dikalahkan oleh data juga. Nah, kalau misalnya kita berdebat ya, mungkin teman-teman yang ahli debat di sini lebih paham, kita berdebat, kita menyampaikan data, tapi dia menyampaikan opini, maka tentu kemenangan akan berada di pihak kita sebenarnya. Nah, kemudian apa lagi yang perlu disampaikan? Nah, tadi kita sudah menyampaikan segala macam cara, kemudian juga berproses berdasarkan data, kemudian juga yang jangan pernah dilupakan adalah kaulan lainan, perkataan yang menyentuh hati ya. Ini disebutkan di dalam surah Taha ayat 44 gitu. Kaulan lainan, perkataan yang menyentuh hati. Banyak lagi perkataan-perkataan dalam Al-Qur'an, perkataan-perkataan yang baik ya, perkataan-perkataan yang lemah lembut, perkataan-perkataan yang bijak dan lain sebagainya. Kita mesti juga memperluas literasi kita dalam upaya meningkatkan jati diri kita sebagai pemimpin atau sebagai calon pemimpin.
Nah, intinya ketika ada seseorang yang merasa dirinya memiliki habitual yang buruk, maka segera buka literasi-literasi kita, literasi-literasi pengalaman, literasi-literasi bacaan ya. Nah, itu sih. Mungkin itu yang bisa Kak jawab atau mungkin ada yang kurang atau mungkin belum terjawab. Widi, boleh disampaikan lagi? Ya, gimana kepada tadi yang bertanya, Widi, mungkin apakah cukup jelas jawaban dari Bang Pradana tadi? Oh, sudah terjawab katanya, Kak? Oh, Alhamdulillah. Jazakallah katanya, Kak. Mungkin eh, ini juga udah mungkin tinggal 4 menit ya, karena waktu juga yang membatasi. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya mungkin bisa dicukupkan. Mungkin ini terakhir dari eh, Bang Pradana nih, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada kawan-kawan sekalian. Silahkan, Kak. Yap. Ya, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas undangannya untuk menyampaikan pemantik diskusi pada hari ini ya. Pemantikan diskusi, terima kasih sekali lagi. Jazakumullah khairan katsiran. Kemudian mohon maaf juga bila banyak kesalahan apa-apa yang saya sampaikan di sini. Saya tidak berniat untuk menggurui teman-teman ya. Kalau ada hal-hal yang dianggap menggurui, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya mengucapkan selamat berevaluasi, selamat lebih maju lagi UKMM dan LDK-LDK yang ada di bawah naungan UKMM. Semoga dapat selalu berfasabikul khairat, selalu dapat bermanfaat bagi umat, menghasilkan hal-hal yang solutif. Mungkin statement closing yang saya tadi saya ingin tekankan lagi, jangan ambil keputusan, jangan ambil kebijakan berdasarkan hawa nafsu kita, karena hawa nafsu tidak dapat dijadikan untuk melakukan kebenaran, nantinya juga hanya akan menjadikan suatu pembenaran terhadap hal-hal yang mungkin keliru yang kita sampaikan gitu ya. Mungkin sekian dari saya, jaga kesehatan ya teman-teman. Sekarang lagi gawat-gawatnya COVID di Indonesia, terutama di Kalsel ya. Kemarin lusa ya kalau tidak salah, Kalsel dengan angka kematian tertinggi. Kalau teman-teman lihat juga di Al Jihad Banjarmasin itu setiap hari ada berapa jamaah yang disolatkan di sana, berapa jenazah yang disolatkan di sana ya. Nah teman-teman jaga kesehatan orang tua. Mari kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu, supaya kita dapat bertatap muka secara langsung ya. Beneran saya rindu bertatap muka secara langsung gitu ya, untuk berdiskusi dengan aktivis-aktivis seperti teman-teman semua. Tetap semangat. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya akhiri billahi fisabilil haq, wasabiqul khairat, nuhun wal qalam ya maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bang Pradana atas taujihnya pada pagi hari ini. Semoga apa yang semua yang disampaikan tadi dapat kita renungkan sama-sama dan menjadi momen untuk meningkatkan semangat bagi kita di momen evaluasi setengah tahun ini. Mungkin bisa kita lanjutkan ke sesi selanjutnya kepada kawan-kawan nih, dan Bang Pradana mungkin bisa bertahan juga untuk sesi selanjutnya. Ini adalah sesi dokumentasi bersama. Jadi kepada kawan-kawan yang masih belum menyalakan kameranya, bisa menyalakan terlebih dahulu kameranya agar nantinya bisa dilakukan sesi foto bersama atau dokumentasi oleh panitia yang bertugas. Kepada Nanda untuk memimpin sesi dokumentasi, waktu dan tempatnya Anda persilahkan. Silakan Baiklah, saya izin masuk dan mengambil alih untuk sesi foto bersama kita hari ini. Untuk seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik, saya mulai dari slide yang pertama ya. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua. 1,
2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. Kemudian slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah saya sudah mendokumentasikannya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nanda yang telah memimpin sesi dokumentasi, dan sekali lagi Ana ucapkan terima kasih kepada Bang Pradana yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi sesi taujih pada